dodol aqua payu, jajan payu. Perekonomian masuk di dalam desa. Salah enggak ketika pemindahan dibuat semacam itu? Di beberapa desa saya bukan membuat ya, saya sebagai motivator untuk membuat pariwisata dadakan ya Pak Inggi ya. Seperti juga hanya di Medan ini yang saya kemarin gagas dengan Pak ini. Ketika kita membuat taman, ketika kita membuat sebuah hal yang unik, yang asik untuk dikunjungi, untuk dibuat selfie, wong teko ndak datang. Di Jepara banyak sekali, Kampung Bali, ya kan, Tanjung dulu saya beli Wungu, ya kan. Nah, bisa nggak dibuat? Karena satu, ketika saya jagung di tempatnya Pak Inggi, aku mau dikai keloke kenal potong, wah, pacaran, karo pacaran, rombongan, wah, dulu gitu ning Sumosari. Kita cuma dapat apa? Asap dan debu. Harapan saya sebelum mereka datang ke sana mampir dulu ke Mindahan. Dalam arti ketika mereka sanggup 200.000, minimal 100.000 itu masuk ke desa Mindahan, ada ekonomi masuk. Saya diundang ke NTT dan disuruh ngantar tamu dari Jerman, Suriname dan Australia ke NTT. Ngeri. Saya datang ke sana itu listrik tidak ada. Ketika yang di sana mengatakan Bang Tigor tidak ada listrik, saya membawa power bank itu berapa? 5. Sampai di sana cuman kon delok bocah ngaji gowo oncor seko bladak. Masuk saja saya harus membayar sekitar 1 juta berapa. Delok camangat ngaji loh Pak Gowon. Gue bladak. Setelah saya korek, memang di sini tidak akan kami pasang yang namanya listrik. Masalahnya apa? Ketika tidak ada listrik, mereka datang untuk melihat anak berangkat ngaji. Bisa tidak dilakukan di sini? Bisa, tapi orang umum. Mau Jepara kok. Dengan cara yang lain. Intinya adalah ayo kita bikin pariwisata. Ya kan? Di Rembang, di Pati dan di Salatiga. Ketika saya diundang cili-cilian Mas, rapat RT ngundang aku Mas. Sangune ora umum, iki ora mikir sangu ya. Pada waktu itu sangune ora umum. Betul. Mau kok nyocok ini. Saya pengen pengen dikon ngajari wong RT. Saya cuma ngajari. Pada zamannya Pak Harto, setiap masyarakat disuruh menanam pagar hidup. Zaman biyen cilikane sampean, kuwi pagere kan mesti saka wit to. Maribang apa ngono katanya. Itu. Masalahnya apa? Biar kelihatan hijau. Karena ini 2021 menuju 2022, apalagi kedatangan tante corona dan om covid yang memporak-porandakan perekonomian, saya mengajari ibu-ibu botol aqua tak kon golong dikei kangkung, kei bayem, dicandal-candal ke. Sak kampung ora tahu lunga ning pasar goro-goro blonjo. Ketika ada yang datang, dia foto cepret-cepret kampung sayur. Sekarang menjadi kampung sayur. Ora iso Mas sampean nggawa mobil motor apa terus mlebu saka pojok kene tekan kono, ora iso. Dikek nggon parkir. Parkir 2.000. Mlebu mlaku. Ana wong dodol. Pengen sayur silahkan. Arep mbok masak ning kono ya monggo, kowe ora kompor kan. Tapi dia foto-foto tok, diviralkan di Facebook, di IG. Omset ndak? Parkir masuk. Ya kan? Dalane rada mencek-mencek sikile rusuh mlebu ning kamar mandi 2.000, kebelet pipis 2.000. Ekonomi masuk di situ enggak? Masuk.
Saya diundang ke Karanganyar. Bagaimana desa ini ada omset masuk untuk BUMDes. Edukasi pelatihan menanam padi. Wong tandur saiki kan angel tinggi. Wong aku nak sing tandur iki wong kon demak kon. Mulane nak salat kadang-kadang ning pinggir dalan ngono. Anak TK disurati, TK PAUD disurati semua. Bahwasanya di Desa Mindahan ada edukasi pertanian. Belajar menanam padi bayar 5.000 cah siji. Wong mbok akali. Mbok kupluki bahasane. Wis bayar ijeh rusa-rusa kena lumpur. Jegur. Anak-anak ini caranya menanam padi, ceplok rusa. Ya kan? Sudah selesai. Ini yang 2 bulan, ini yang 3 bulan. Yang sudah selesai silakan ke kamar mandi untuk ganti baju. Adus bayar 2.000. Dalane mlecek pelaset bayar teh 2.000. Kan ngono malah 4.000. Duit lho kuwi. Ya enggak? Setelah itu ada pembicaraan dikit. Anak-anak kalau ingin menikmati hasil padinya silakan datang lagi 3 bulan yang akan datang. Bocah cilik moro geger karo wong tua. Duit meneh. Ini kan akal-akalan loh. Bisa tidak dilakukan di sini? Bisa apabila, mohon maaf, cara berpikir kita menuju ekonomi kerakyatan. Dicatat Mas Anam ya. Ini. Dan satu hal lagi, ketika ini terjadi di sini, jenengan akan mendapatkan hal. Nak sampean panen gedang digawa ning Bate Alit 1 waktu. Yang kedua bensin. Dodol gedang sak lirang. Sak apa? Sak tundun mbok gawa ning Bate Alit. Pasar, ora payu mbok gawa ning Abul. Bensin meneh. Tapi ketika ekonomi kerakyatan ini diberlakukan di Mindahan, mbok centelke ning omah wong mlaku, wah gedangnya api-api ya. Tuku. Sampeyan nunggone omah gedangnya wis payu. Ya kan? Digawa ning pasar ning kono payu 15.000, ning nggone omah payu 20.000 untung. Harapannya adalah ayo ben ijo, mulane kelambine Pak Enggi tak kok gawe ijo. Cuman 2 ya, 3 ya. 3 yang hijau, yang lain biru muda agar ada kerinduan. Pertama saya membaca judul ini, judulnya wabut mentok. Setelah saya mendengar ceritanya, wah ini kalau di pewayangan, ini judulnya adalah Bangun Candi Sabto Hargo. Ceritanya bagaimana? Pendowo pengen gawe candi, ada halangan sesuatu dari masyarakat, dari apa, dalam, tapi di dalam pewayangan itu di dalam diri. Nah, agar itu membuat candi itu bisa selesai, ada beberapa pembersihan. Contohnya mengundang kami, ya kan, mengundang pemantik, jenengan aran pemantik apa korek, ora iso, ya kan gitu. Makanya diundang kami diundang untuk menjadi pemantik. Nah, tinggal ketika pemantik itu menyala, bisa nggak membakar? Nah, mbok kei banyu ya ora iso, kan gitu. Ini adalah gugaan untuk jenengan, ayo kita sama-sama. Di Jepara beberapa desa banyak sekali adalah desa wisata. Dan saya orang yang pertama mengatakan pada Pak Inggi, saya tidak berharap Desa Mindahan menjadi desa wisata, tetapi menjadi tujuan wisata desa. Desa wisata dan wisata desa itu beda jauh. Desa wisata jenengan meme BH, meme apa di depan rumah ono ayam nelek neng ruang tamu apa enggak boleh. Tapi ketika jenengan membuka desa wisata, wisata desa, mangan ono pite, ono kucing, ya kan. Aku ora nyritake gone jenengan ono kucing. Mau mangan awore kucing. Itu tidak salah, wong ning desa kok, ya kan. Ketika kita membuat homestay, ketika orang penasaran dengan Mindahan Kidul, kita membuat homestay, homestay ya, homestay. Ini sangat luar biasa ketika apa? Tamu datang,
mangan awake dhewe mangan tempe melu tempe, awake dhewe mangan anu. Jadi tidak seperti di resto. Moga saja bisa terjadi. Tinggal jenengan semua. Saya hanya menjadi seorang motivator. Dan otak nakal saya, karena saya dari tari ya, saya kan dari tari. Saya membuat tari mayong, tari dan sebagainya saya jual. Karena jujur saja di sini jarang sih yang menghargai tari ya. Lebih baik saya jual, dapat royalti, hak cipta saya berikan. Otak nakal saya membuat geguritan tadi. Tapi aku lali judulnya mana kok Sangku Lokananta tadi. Malahnya ini tak tulisi BTS, baru kayak yang sepuh kan itu. Bang Tigor Sitegar, baru kayak yang sepuh, berdoa. Ya kan? Nah, tekan timur. Nah, maksud saya adalah ayo kita sama-sama bareng-bareng. WBL ketika ditangani oleh pemerintah tidak berkembang. Ketika ada investor datang, dia berkembang. Tetapi jangan salah, ketika investor datang, saya mendatangkan investor ke Mindahan Kidul untuk wisata teko. Tapi ketika parkir di tempat jenengan berurusan dengan polisi. Ketika jenengan jualan, jenengan berurusan dengan polisi. Karena investor tidak mau jenengan ikut andil. Jenengan datang pun bayar. Eman-eman ora. Eman-eman. Makanya saya menanamkan, ayo sama-sama. Contohnya aja, makamnya Sunan Kalijogo. Beliau mewarisi ilmu, mewarisi segalanya ya. Makanya beliau dikatakan guru sejati. Sekarang pun beliau masih memberi penghidupan untuk warga di sekitarnya. Itu baru satu nih kan bilang. Mindahan Kidul piro? Pitu. Nak cara wong Jawa ngarani pitulungan, kan gitu. Tapi kenapa tidak diolah? Semua tidak kebetulan, semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini ayo kita gembira. Punden yang biasanya tidak ada kegiatan, tidak ramai, ya ngono kuwi wong mara, nggawa dupa, kayak kertas karo pen mbah njaluk nomere. Kan kan? Apakah pengen semacam itu? Ya kan? Saya sangat tidak menyukai gitu. Saya secara pribadi tidak mau gitu loh. Eman-eman. Makanya ketika konsep ini bangun candi Sabtohargo. Candi, kenapa di situ dikatakan candi? Zaman dulu belum ada masjid, belum ada musola. Candi itu adalah bepunden, kan begitu? Pengertiannya begitu. Jangan salah mengartikan dulu. Ketika Sunan Kalijaga membawa wayang dengan caranya berdakwah, dengan merubah sedikit demi sedikit, ada beberapa hal yang masih menggunakan hal yang lama. Bangun candi Sabtohargo. Karena apa? Keinginan daripada Sunan Kalijaga dengan judul itu agar tidak terjadi